Halo guys, ketemu lagi dengan aku di sini Danang Krisadewa, dan apa kabar kalian di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, aku harap kalian tetap baik-baik aja ya. Oke, jadi kali ini aku bakal ngasih tahu informasi penting UTBK 2020. Karena UTBK tahun 2020 ini berbeda dengan UTBK atau SBMPTN tahun-tahun sebelumnya. Seperti kita tahu, COVID-19 atau dari adanya virus corona ini telah mengakibatkan banyak hal-hal yang sudah dipersiapkan matang hingga akhirnya harus direvisi dan menghasilkan sesuatu yang berbeda dari asalnya. Sama seperti ujian tulis berbasis komputer ini yang tadinya dilaksanakan 2 kali menjadi 1 kali gitu kan. Jadi itu merupakan perubahan-perubahan yang mungkin menurut kalian angkatan corona itu merasakan, waduh gila ya, kita kok diginiin terus. Padahal ya kalau kita terus menyalahkan keadaan ya bagaimana gitu. Oke, kita nggak boleh selalu menyalahkan keadaan. Yang udah ada harus kita hadapin. So, inilah beberapa informasi yang perlu kalian ketahui untuk bisa lolos di SBMPTN 2020. Informasi yang pertama, UTBK ujian tulis berbasis komputer hanya dilaksanakan 1 kali. Oke. Yang tadinya sebelumnya dilaksanakan 2 kali gitu kan tahun sebelumnya, dan kita udah bisa mendapatkan hasilnya dulu baru bisa daftar gitu. Makanya banyak yang bilang, wah skor UTBK ini tuh cocok untuk masuk di kampus ini. Skor UTBK segini tuh bisa lolos di kampus ini. Tapi untuk tahun ini kita tuh nggak bisa tahu seperti itu men. Jadi kita ya tes, habis itu daftar, habis itu udah deh keterima atau enggak, kita nggak tahu. So, saranku adalah walaupun UTBK ini hanya tes potensi skolastik aja, tapi kalian nggak boleh menganggap remeh. Karena ketika kalian menganggap remeh, yang ada ya kalian bakal gagal. Pasti kalian nggak mau kan? Berdasarkan informasi yang aku dapatkan juga, UTBK ini nilainya itu nggak cuma buat daftar SBMPTN, tapi berdasarkan informasi, nilai kalian ini juga digunakan untuk mendaftar di ujian mandiri. Nggak semua universitas sih, cuma udah ada beberapa universitas yang menunggu hasil UTBK untuk dijadikan patokan untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi ada beberapa universitas yang memakai nilai UTBK ini untuk ujian mandirinya. Kampus-kampus mana kita belum tahu data pastinya, tapi yang jelas manfaatkan momen ini, karena dari kesempatan 1 kali itu bisa masukin kemana-mana. Ada beberapa universitas yang memang sudah terbuka, kita nih full pakai nilai UTBK untuk seleksi mandiri. So, walaupun cuma sekali, aku harap kalian jangan gegabah ya, karena ini adalah peluang hidup mati kalian. Selanjutnya, informasi yang harus kalian tahu adalah ujian tulis berbasis komputer UTBK dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN itu dilaksanakan bareng. Itu hampir sama seperti tahunku men. Jadi itu kalau tahunku aku juga cuma sekali. Jadi jangan kebanyakan ngeluh lah. Angkatanku juga cuma sekali dan aku nggak tahu nilai UTBK aku berapa, nilai ujianku berapa, dan ya udah cuma diberi 1 kesempatan untuk milih kamu mau masuk di mana gitu kan. Jadi stop menyalahkan keadaan, karena aku pun zamanku juga seperti itu. Jadi setelah tes selesai nih, kalian input jurusan yang ingin kalian masuki. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang jurusan, banyak banget yang tanya sama aku, "Bang, jurusan di UGM atau di kampus manapun yang peluangnya tinggi itu di mana?" Men, please stop tanya tentang peluang. Loh, gimana kalau kita nggak tanya peluang, gimana kita bisa masuk? Oke, kalian bisa tanya peluang ketika kalian sudah punya beberapa pertimbangan, seperti kalian udah tahu passion kalian apa, terus kalian udah tahu jurusan kalian apa, dan kalian tahu mau masuk di mana. Nah, pertimbangannya kalian gunakan dengan nilai tryout yang kalian laksanakan sendiri, atau kalian ikut tryout online, dan kalian lihat tuh kira-kira dengan nilaiku yang segini aku bisa masuk di universitas ini enggak gitu loh. Jadi sistemnya adalah kalian tentukan dulu jurusan yang kalian pengen, baru sesuaikan. Kalau kalian ngomongin peluang, sesuaikan dengan kemampuan kalian. Contoh nih, jurusan sosiologi di kampus B. Kampus B ini lebih rendah tingkatnya dari kampus A. Ya udah,
Kalau kalian emang cocoknya di kampus B, nilai kalian mentok di kampus B, baru masukin di kampus B. Jangan mikirin universitasnya dulu, tapi pikirin jurusan kalian dulu. Karena kalau kalian udah mikir universitasnya dulu, wah, men. Oke, kalau kalian udah masuk di universitas itu, terus apa? Kalau kalian di UI pengen jakun, kalau di UGM pengen jas alma mater, atau di ITB cuma pengen dianggap pinter, ya stop, buang kayak gitulah. Jangan mikir universitas segalanya. Aku udah bahas ini di podcast. Kalau kalian mau dengerin podcastku, kalian bisa cek di Spotify. Jadi aku lebih ngebahas itu sih. Jadi kayak universitas tuh nggak segalanya menentukan kalian bisa sukses, itu enggak, men. Jadi kalau kalian emang passion di jurusan, aku yakin kalian mau dimanapun, kalau kalian emang nyaman, kalian pasti bisa mendapatkan ilmu itu dan kalian bisa berkembang lebih baik lagi daripada kalian mikirin, wah aku pengen masuk UGM nih, tapi jurusannya apa ya? Yang paling gampang, stop mikir kayak gitu. Oke, selanjutnya nih, ngomongin tentang lintas jurusan. Seperti kita tahu, kalau informasi yang baru saja beredar, yaitu anak IPA boleh linjur ke IPS. Tapi anak IPS, anak bahasa, anak SMK nggak bisa kemana-mana gitu kan, yang sesuai dengan basic mereka dulu. Jadi walaupun anak IPA itu bisa linjur, tapi please kembali lagi ke poin sebelumnya aku bicarakan. Kalian harus tahu passion kalian dulu apa. Terus kalian juga harus tahu keinginan kalian apa, dan kalian harus tahu jurusan yang emang sesuai dengan diri kalian. Jangan sampai milih, wah aku anak IPA bro, aku anak IPA gitu kan. Terus kenapa kalau anak IPA? Ya aku bisa milih semuanya. Bener, kamu bisa milih semuanya. Cuma ketika itu kamu didasarkan, wah IPS nih jurusan gampang-gampang gitu, aku mau masuk IPS aja. Nggak kayak gitu konsepnya, men. Jadi kalian emang harus disesuaikan dengan diri kalian lagi. Oke, sesuaikan dengan diri kalian, itu penting. Terus kalau yang IPS terus yang bahasa gimana? Ya sudah, sabar. Jadi nggak apa-apa, men. Dengan adanya kayak gitu, jadi kita lebih fokus untuk memilih jurusan-jurusan yang sesuai dengan kita gitu loh. Jadi kalau anak IPA mungkin benefitnya bisa milih banyak, tapi mungkin kekurangannya dari kebanyakan pilihan itu malah jadi bingung. Nah, benefitnya untuk anak IPS dan bahasa lebih bisa fokus, oh jurusan yang memang sesuai dengan aku tuh pilihannya tinggal dikit gitu loh. Jadi ada plus minus, santai aja. Terus yang terakhir nih, men, kadang banyak orang yang ambis gitu kan. Banyak orang yang ambis, aku udah belajar banyak banget, aku udah belajar materi sejarah, materi matematika, IPA, materi fisika, kimia, biologi, ekonomi dan lain sebagainya, kok cuma TPS doang gitu. Men, ini tuh nggak doang, men. TPS tuh nggak doang, men. Jadi TPS itu menurutku ya, ini opini pribadiku, koreksi kalau aku salah silakan dikoreksi di bawah. Menurutku kalau TPS itu justru malah bisa melihat kamu tuh orangnya seperti apa. Karena ada 4 nih kan. Ada tes kognitif, terus ada penalaran umum, pengetahuan umum, dan bahasa. Jadi dari keempat elemen itu bisa kelihatan nih. Oh, contoh nih si Danang nih bagusnya di sini, bisa kelihatan di situ. Tapi kalau aku ngomong sejarah deh ya, sejarah atau apalah ya, yang ilmunya tuh udah pasti, men. Ilmu pasti itu kan, ya dalam tanda kutip, ini nggak bagus sih. Dalam tanda kutip kalau udah apal ya gampang. Contoh kalau sejarah Indonesia berdiri tahun berapa? 1945, gampang kan? Semua orang bisa menghafalkan. Tapi kalau pengetahuan kognitif dan pengetahuan yang didasari oleh tes TPS ini, ya kadang orang nggak bisa bohong, men, orang itu seperti apa, karena pure lagi kuliah itu nggak cuma mikir apalan, men. Kuliah itu bagaimana otak kita bisa bekerja secara logika dan rasional, itu yang dibutuhkan. So dari TPS ini juga, dari keempat sub yang diujikan itu juga memberikan bobot-bobot tersendiri kepada jurusan yang pengen kalian masukin. Oke? Jadi garis besarnya adalah, men, kalau kalian pengen masuk di perguruan tinggi atau kalian mau sukses di UTBK ini, kalian masih punya banyak waktu untuk belajar, ya. Jangan sepelekan walaupun hanya cuma TPS. Selanjutnya, kalian jangan asal milih jurusan karena hanya pengen masuk di perguruan tinggi yang top. Stop pemikiran kalian tentang perguruan tinggi. Kalian mikirin tentang jurusan yang ingin kalian
masuki dulu, baru mikirin universitasnya. Kalau kalian udah mikir universitasnya, syukur-syukur kalian masuk. Tapi ketika kalian udah masuk dan kalian cuma mikirin peluang dan ternyata itu tidak sesuai dengan passion kalian, banyak kok kasusnya orang-orang yang DO atau orang-orang yang tidak kuat dan akhirnya memutuskan untuk tidak kuliah, kan juga sayang gitu kan. Jadi aku harap sih kalian tetap sukses dalam UTBK ini, tetap semangat belajar dan jangan lupa berdoa dan minta restu kedua orang tua kalian. Oke, semangat ma bro. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you. So, walaupun satu kali, anggap